Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Anda. Ini channel untuk amar ma'ruf media sosial, supaya kita mempunyai konten alternatif yang relatif mendidik dan memberdayakan masyarakat, dan juga pemuda, mahasiswa, dan siapa saja yang memerlukan pengetahuan tentang gizi makanan yang harus dimiliki. Nah, saudara, kalau video ini sampai ke gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini di episode ke-24 kita akan masih berbicara dengan narasumber kita, Ibu Dr. Rahma Kusuma Wardani, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kemarin kita berbicara mengenai pentingnya sarapan. Nah, ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah dok, sehat walafiat. Begitu pula dokter. Kalau dokter nggak usah ditanyakan, pasti sehat. Ah, amin. Insya Allah, Prof. Amin, amin. Nah, dok, Ya. kita kan ternyata mendapat sambutan yang begitu antusias ketika dokter mengatakan apa manfaat sarapan. Tapi dampaknya ada juga orang yang tidak pernah sarapan, tidak ngemil. Itu bagaimana itu posisinya di dalam ilmu kedokteran? Itu ada tidak, dok? Gimana, dok? Baik, jadi tentang sarapan ya. Pertama kali kita harus tahu dulu ya, Prof, apa Ya. sih yang sebetulnya dimaksud dengan sarapan gitu ya. Sarapan itu adalah makan pertama kali kita di pagi hari setelah bangun tidur. Dan Oke. ternyata itu ada range waktunya, kapan itu disebut sebagai sarapan, Hmm. yaitu dari kita bangun pagi sampai dengan jam 9, Prof. Di Oke. atas jam 9 itu sudah masuk di rentangnya untuk jam makan siang sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang, oh saya sarapan jam 9, wah itu sebetulnya sudah bukan sarapan lagi. Ya. Nah, kita sarapan itu harus memenuhi unsur gizi yang lengkap ya. Hmm. Jadi tidak hanya sekedar oh aku sarapan cuma pakai roti misalnya atau Ya. cuma pakai susu, tapi diharapkan memenuhi semua unsur gizi yang lengkap yaitu karbohidrat, protein, lemak yang baik dan serat. Nah, Oke. dianjurkan sarapan yang baik itu adalah sarapan yang ringan untuk pencernaan. Seperti Oh. yang tadi saya sebutkan, tinggi serat, cukup protein, lemaknya cukup atau lemaknya rendah. Jadi jangan yang gorengan-gorengan gitu, Prof. Atau jangan yang daging yang berlemak-lemak seperti itu. Boleh makan daging, tapi jangan yang lemak tinggi gitu. Atau sate koyor gitu, jangan ya, Prof ya. Pagi-pagi biasanya itu ya, Prof. Ya. Nah, kenapa sih kok kita harus sarapan? Yang pertama memang pada saat kita tidur di malam hari, itu kan tidak ada makanan yang masuk sama sekali nggih, Prof. Ibaratnya kan Ya. seperti puasa ya. Nah, Ya. tujuan kita sarapan adalah untuk mengembalikan kebutuhan energi kita, Oke. sekaligus untuk mempersiapkan energi kita beraktivitas satu hari. Nah, Oke. ketika sarapan kita memenuhi unsur-unsur gizi yang baik, unsur gizi yang lengkap, apa yang terjadi? Daya tahan tubuh kita pasti akan lebih baik juga. Oke. Ya. Nah, kemudian ternyata ketika kita sarapan itu merupakan sumber energi juga untuk otak, Prof. Hmm. Ya, jadi meningkatkan fungsi kognitif kita. Kita jadi nggak apa namanya berpikir kita juga jadi lebih baik. Untuk anak-anak yang SD, anak-anak sekolah ya semuanya tidak hanya Ya. SD, kemampuan untuk menerima pelajaran juga jadi lebih baik, lebih bisa berkonsentrasi. Pastinya ketika komposisi sarapannya itu juga baik Hmm. ya, gitu Prof. Hmm. Kemudian apa namanya? Ternyata ketika kita sering melewatkan sarapan, itu ada dampaknya, Prof. Ya. Nggak sarapan tapi kemudian ngemil, Prof.
Mhm. Biasanya kan ngemilnya apa yang ada di kantor gitu ya, atau apa yang ada di rumah, entah gorengan atau roti-roti. Nah, ternyata ketika kita sering melewatkan sarapan dan mengganti dengan cemilan yang seratnya rendah, tinggi karbohidrat, tinggi tepung, tinggi gula, itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner, Hmm. meningkatkan resiko mengalami kolesterol tinggi. Kemudian, nah pastinya ketika banyak makan yang tepung-tepung, kalorinya tinggi, meningkatkan resiko terjadinya obesitas juga, Prof. Hmm. Nah, yang tadi kaitannya dengan fungsi kognitif, ternyata ketika kita sering melewatkan sarapan, eh, ternyata dapat menurunkan fungsi kognitif kita, Hmm. bahkan bisa sampai mengalami demensia atau pikun, Oke. Prof. Oh Ya, iya, karena Dok. otak kekurangan energi, ya, tidak Hah? ada energi yang masuk ke otaknya. Hmm. Oh, tadi saya lupa satu lagi, Prof. Ternyata manfaatnya ketika kita sarapan di pagi hari, itu hati jadi lebih tenang, pikiran juga jadi lebih jernih, mood kita juga jadi lebih baik, Prof. Kita tidak mudah marah, kita jadi tidak mudah emosi. Biasanya kan kalau orang yang kelaparan, orang yang belum makan gitu kan gampang marah ya, Prof ya. Iya. Senggol dikit gitu langsung emosi gitu ya, Prof. Ya. Nggih, kira-kira seperti itu, Prof. Ya, nah, Dok, Mhm, bagaimana yang bertanya tadi? Kalau saya mhm, sarapan, Dok. Sarapan saya tadi mhm, ada yogurt, telur, mhm. tahu yang eh, sayur yang kurang tapi sudah saya kasih pisang. Saya insya Allah sudah mudah-mudahan ya. Dan Iya, yang bertanya ini, Dok, yang bertanya bagaimana kalau saya nggak sarapan tapi nggak ngemil? Nggak ngemil juga nggak. Nah itu kan sudah mhm, menjadi kebiasaan. Kalau persoalannya iya, itu random, mungkin nggak mhm, baik. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan sejak kecil mungkin baik. mhm. Ya tidak baik, artinya tidak apa-apa gitu, Dok. Gimana, Dok? Ya, selama tidak digantikan dengan ngemil ya, Prof ya, kan sebetulnya kan problemnya adalah ketika tidak sarapan tapi kemudian diganti dengan ngemil yang kalorinya lebih tinggi tapi unsur gizinya tidak lengkap gitu ya, Prof ya. Ya, Dan selama memang yang tidak sarapan itu tidak ada keluhan, tidak apa-apa, Prof. oke. G. Nah, J. Kecuali kalau misalnya nggak sarapan tapi diganti ngemil, nggak sarapan, ngeluh, lambungnya sakit, asam lambungnya naik. Nah, itu kan berarti sebetulnya dia membutuhkan untuk sarapan itu. oh, Hanya saja ya artinya begitu, Prof. hmm, Ada satu waktu di mana seharusnya kebutuhan energi untuk satu hari itu bisa diberikan pada saat sarapan, dia jadi skip agak lama gitu ya, Prof ya. Jadi seperti puasa yang agak panjang gitu, nggih. nah kalau sahur, Dok, sahur itu Mm. eh, bisa dikategorikan sarapan atau bukan, Dok? Kalau sahur misalkan, kalau Baik, buka puasa. betul, Prof. Jadi kan sahur sama seperti definisinya adalah makan pertama ya, Prof ya. Ya, ya. Makan pertama di pagi hari hanya saja karena ini niatnya untuk ibadah sesuai dengan sunnahnya, tuntunannya sehingga jamnya dimajukan Mhm. sebelum subuh gitu ya, Prof ya. Tapi itu sudah termasuk kita bisa sebut itu sebagai sarapan gitu, Ya. Prof ya. Nah, kalau Oke. kalau sarapan terlambat, yang biasanya Mm. orang Amerika, kalau saya di sana dikasih sarapan jam 10 itu namanya brunch, breakfast, Brunch ya, Prof. Breakfast dan lunch ya, Prof lunch, ya. jadi satu. Itu kalau sudah brunch, itu ketika apa saatnya lunch, makan Mm-mm, siang jam 1 atau jam mm-mm, 2 itu perlu dilakukan nggak, Dok? Tadi sudah makan mm-mm, jam 10, mm-mm, makan di mm-mm, luar atau jam 1 atau jam mm-mm. perlu Iya. makan lagi tidak itu? Mm-mm. Nah, kembali ke tergantung seberapa banyak yang sudah kita konsumsi sebetulnya, Prof. Ya. Kalau brunch itu kan tuh tadi ya, sebetulnya kan dia sudah masuk di jam makan siang ya, Prof ya, di atas jam 9, jam 10-an. Jadi mungkin itu sudah bisa dianggap seperti namanya breakfast dan lunch. Hmm. Artinya kan sudah dijadikan satu ya, Prof. Ya. Berarti nanti harus skip, nanti langsung ke makan malam ya, Prof. Ya. Karena memang makan pagi dan makan siangnya sudah dijadikan satu. Oh ya, nah satu lagi Prof yang tadi saya bilang, salah satu resikonya ketika kita skip sarapan, terkadang pada saat makan siangnya, makan pertamanya, makan siangnya,
itu karena kita sudah lapar sekali, kita ngambilnya porsinya jadi berlebihan, Prof. Oh ya. Ya, kalau misalnya kita sarapan, katakanlah dengan menu yang memang sesuai, menu yang cukup gitu ya, pada saat jam makan siang, kita lapar tapi tidak selapar kalau kita tidak sarapan. Ketika Ya. kita nggak sarapan, biasanya kan nanti pas makan siang tuh nasinya jadi 3 centong, Hmm. ayamnya ngambilnya 4 gitu misalnya. Nah, jadi makannya jadi berlebih-lebihan Ya, karena gitu. balas dendam kan. Ada yang semangatnya balas dendam. Wah, ini Ya, iya, Prof. lalu minum sarapan itu minumnya apa dok? Yang paling susu itu dianggap sebagai minum atau belum ketika sarapan? Saya kadang-kadang minum susu dok. Sesuai Baik, sesuai saran dokter supaya supaya energinya lebih baik minum susu. Gimana dok? baik. Terima kasih, Prof. Jadi untuk susu dalam pedoman gizi seimbang saat ini sesuai dengan isi piringku yang apa namanya yang disampaikan oleh Kemenkes, susu sekarang ini termasuk dalam kelompok protein, Prof. Hmm, Jadi boleh, tidak apa-apa. Kita makan dengan lauk yang cukup, kita masih mau ditambah susu, itu boleh sekali. Itu dianggap sebagai protein, Prof. Nah, ya. nanti setelah minum susu, kita masih tetap bisa minum air putih Hmm. atau mungkin jus buah tanpa gula misalnya. Itu sebagai pengganti minum yang berikutnya. Tapi tidak dianjurkan ketika kita makan, apapun itu, mau makan pagi, makan siang, makan malam, setelahnya minum teh atau kopi, Prof. Oke. Karena ternyata di dalam teh atau kopi itu ada kandungan zat yang eh, apa namanya? Mencegah penyerapan zat gizi yang baik ke dalam tubuh kita, menghambat. Ya, Mm-mm. Mbak. Menghambat, betul. Dok, Jadi ya, ar- Prof. artinya menghambat itu hanya persoalan Mm-mm. waktu atau hilang. Nah, kalau hilang kan sayang. Kalau persoalan Mm-mm. waktu mungkin ya absorpsi ada, tapi Mm-mm. tidak Mm-mm. secepat kalau kita tidak minum kopi Mm-mm. atau teh misalnya. Gimana Iya, konsepnya? ya, konsepnya dia lebih ke tidak maksimal, Prof. Jadi misalnya zat gizi yang masuknya harusnya 100 gitu ya, Prof ya. Hmm. Ketika kita minumnya teh atau kopi, yang masuk jadi hanya 10 atau 20%-nya. Kan eman-eman ya, Prof ya, yang 80%-nya kebuang ya, Prof. Ya, ya. Jadi lebih bagus idealnya memang setelah kita makan, makan kapanpun itu, makan pagi, makan siang, makan malam, minumnya dengan air putih. Nah, dok, Mm-mm. pertanyaan Mm-mm. pertanyaan terakhir ini, dok. Mm-mm. Tubuh kita itu makan itu sebetulnya sudah ada jamnya atau tidak? Misalnya kita Mm-mm. sudah biasa rutin jamnya tetap, Mm-mm. itu kan berarti sudah Mm-mm. dicatat sebagai jam makan tubuh itu. Mm-mm. Kalau diubah itu ada persoalan sedikit dok, mekanisme Mm-mm. metabolisme dalam tubuh. Mm-mm. Iya, betul, Prof. Jadi alangkah baiknya ketika kita makan, itu kita memang mengatur pola makannya, Prof. Mhm. Pola makan ini salah satunya termasuk waktu. Nah, setiap orang kan memang memiliki pola makan atau waktu makan yang berbeda. Ya. Misalnya, saya sarapan biasa antara jam 6 jam 7. Mungkin orang lain biasa sarapan antara jam 7 jam 8. Itu tidak apa-apa, tapi yang penting adalah konsistennya, Prof. Mhm. Apa yang terjadi ketika kita misalnya jam makan setiap hari berubah? Mhm. Hari ini sarapan, besok nggak sarapan, besoknya lagi makan siangnya jam 12, besoknya lagi makan siangnya jam 3. Tubuh kebingungan, Prof. Ya, metabolismenya terganggu, pasti Ya, kacau. Jadi memang penting sekali untuk makan yang teratur. Seperti itu, Prof. ya, 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 ya. Mm, 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 mm. Terima kasih, Dan Cak. memang ya, dan memang setiap orang memiliki apa namanya? Waktu yang berbeda, hanya saja itu tadi jangan sampai melewati batas-batas waktunya. Misalnya sarapan tuh memang maksimal jam 9, Hmm. makan siang maksimal jam 2, Hmm. makan malam maksimal jam 8. Seperti itu, Bro. Oke, Ya. oke, baiklah dok, baiklah, Ya. luar biasa ini dan supaya saudara-saudara semua bikinlah makan pola makan kuncinya adalah konsistensinya ada tidak
random, tidak teratur sehingga tubuh kita menjadi bingung. Terima kasih Dokter Rahma dan mudah-mudahan sehat walafiat semua, Amin. termasuk semua penonton. Selamat menunaikan tugas karena pasien di JIH dan di RSA sudah menunggu dokter. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum. kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.